Let's Podcast. Jadi, di episode kelima kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan guru besar dan dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yaitu Bapak Profesor Dr. Andi Pangeran Munta, SH, MH, DFM. Selamat sore, Prof. Apa kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik, Prof. Untuk podcast kita kali ini, kita akan membahas atau mengulas terkait kontroversi ketidaknetralan Presiden dalam Pilpres 2024 ditinjau dari segi hukum dan politik. Nah, untuk podcast kali ini, Prof, saya akan memberikan pertanyaan kepada Prof. Mungkin ada beberapa pertanyaan dan tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya akan izin untuk menanyakan pertanyaan pertama ya, Prof. Ya, silakan. Baik, untuk pertanyaan pertama, Prof, sebenarnya apa sih yang mendasari adanya isu ketidaknetralan Presiden dalam Pilpres 2024 ini, Prof? Ya, baik ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang setiap mau pemilihan umum, isu-isu masalah ketidaknetralan selalu ada. Ya, bukan hanya dari para pemimpin politik, tapi juga pemimpin negara ya. Begitu pula organisasi-organisasi massa dan individu-individu itu ya memang itu tidak bisa disalahkan, karena kalau dia sebagai pejabat negara memang ada melekat di situ hak-hak pribadi ya, selain dia sebagai pejabat negara misalnya. Nah, akhir-akhir ini kita memang banyak dipenuhi di ruang-ruang publik, apakah medsos maupun bukan, mengenai adanya isu bahwa Presiden itu diindikasikan itu bertindak tidak netral ya. Nah, kalau saya melihat, ya bisa dilihat dari dua sisi. Presiden kan itu sebagai warga negara juga ya, punya hak pribadi, punya hak untuk berpartai politik juga. Di lain sisi dia juga sebagai pejabat publik, di mana jabatan publiknya itu punya aturan-aturan tersendiri dalam memimpin sebuah negara. Oleh karena itulah, sebetulnya kalau berbicara dalam ranah hukum demokrasi, itu bisa dua-duanya digunakan supaya isu-isu ketidaknetralan tidak terjadi. Misalnya sebagai pejabat publik, ya ada ruang-ruang tidak bisa dicampur aduk dengan hak pribadi ya, sebagai misalnya pejabat politik atau petugas politik. Kalau dia sebagai pejabat negara, ya misalnya di istana negara dalam ruang-ruang yang sifatnya milik jabatan publik atau fasilitas publik, itu memang khusus digunakan untuk kepentingan masyarakat, mengelola negara ya. Dalam ruang-ruang sifatnya pribadi, itu juga sebetulnya ada ruangnya, karena Indonesia kan ada dalam Undang-Undang Dasar 45 diatur mengenai hak asasi manusia, lalu dijabarkan dalam Undang-Undang Partai Politik, sehingga sebetulnya dua-duanya ada ruangnya yang bisa digunakan, sehingga tidak bisa dicampur adukan antara jabatan publik dengan jabatan politik ya. Nah, ada penilaian misalnya di tengah-tengah masyarakat kita mengenai hal itu. Ya barangkali memang juga ya, karena kalau kita fokus di hukum tata negara misalnya pasal 9 Undang-Undang 45 mengenai sumpah dan janji presiden, itu jelas sekali di situ bahwa saya bersumpah akan ya melaksanakan tugas negara itu secara seadil-adilnya. Ya, kira-kira seperti itu ya, walaupun redaksinya tidak seperti itu. Jadi bisa sebetulnya tidak tercampur aduk itu antara sebagai petugas politik dengan petugas negara. Ada ruangannya sebetulnya, ada tempatnya, makanya di sini ada penempatan secara proporsional saja. Pada saat dia sebagai anggota partai politik, ada kan tempatnya. Ya, misalnya di ruangan-ruangan di mana tempat itu tidak ada fasilitas negara, itu bisa digunakan. Silakan berkampanye, silakan kumpulkan partai-partai yang menjadi koalisinya untuk merencanakan berbagai hal supaya anggota atau partainya atau koalisi itu bisa menang. Tapi di saat yang lain bisa juga ketika dia sebagai pejabat negara
Ya ada aturan-aturan, ada etika di situ, tidak boleh dicampur aduk dengan kepentingan politik. Saya kira tidak ada masalah ya. Ya, jadi saya kira seperti itu penjelasan saya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Prof, lantas bagaimana sih dampak ketidaknetralan Presiden dalam Pilpres 2024 ini, Prof? Ya, karena Presiden kan mempunyai pengaruh besar ya, baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan, tentu bisa berdampak luas ya apabila dia misalnya bertindak tidak netral dalam suatu event-event politik, misalnya pemilu atau pilkada. Sehingga ya karena kita Indonesia ini negara yang lebih berorientasi ke integralistik, kolektivitas atau gotong royong, yaitu intinya yaitu selalu mengikuti teladan dari atas top down ya. Sehingga ketidaknetralan itu tentu akan berdampak luas ke bawah, ke masyarakat ya. Oleh karena itulah itulah sebabnya sehingga untuk menjadi presiden itu persyaratannya sangat ketat ya. Masalah kesiapan mental, masalah pengetahuan, skill itu memang harus matang sekali karena dampak tindakannya nanti itu sangat besar terhadap bangsa. Termasuk kalau misalnya dia tidak netral dalam event-event perpolitikan misalnya dalam pemilu misalnya. Jadi tentu berdampak besar ya karena dalam jabatan presiden itu ya ada wibawa di situ, ada nama besar di situ, ada kekuasaan yang besar baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Ya, saya kira itu. Baik, Prof. Jadi tadi Prof mengatakan bahwa presiden itu memang prosesnya harus ketat untuk dipilih dan juga bagaimana presiden harus bersikap netral karena dampaknya sangat luas kepada masyarakat. Nah, untuk selanjutnya bagaimana sih sikap atau langkah yang seharusnya diambil oleh presiden agar mencegah isu ketidaknetralan dalam Pilpres 2024? Ya, tadi saya sudah singgung bahwa ada masing-masing cara bermainnya agar supaya ketidaknetralan itu bisa dihindari. Ya, kalau dia sebagai warga politik ada ruang-ruang khusus untuk itu, untuk bisa bersosialisasi, untuk bisa berkampanye dalam rangka mempersiapkan partai koalisinya untuk bisa menang nanti. Nah, kemudian dalam ruang-ruang sebagai pejabat publik ada juga ruang untuk itu, ada aturan-aturan di situ, ada etika-etika yang harus dibangun agar supaya tidak menunjukkan ketidaknetralan dalam mengelola negara, mencampur baurkan antara kepentingan politik dengan kepentingan negara. Ya, saya setuju sekali itu pendapat atau kutipan yang selalu dikutip orang, mantan presiden Filipina itu ya, Manuel Quezon ya, yang berkuasa di Filipina tahun 1935 sampai 1944. Dia menyatakan bahwa my loyalty in my party is where my loyalty in countries begin. Artinya loyalitas kepada partai politik itu berakhir apabila loyalitas kepada negara itu dimulai. Itu artinya ya, ini bagus sekali dikutipannya, selalu dikutip orang-orang politisi ini. Artinya kalau orang sudah menjadi pejabat sebagai presiden atau gubernur, bupati, wali kota, menteri, maka setidaknya itu kepentingan-kepentingan partai, individual, kelompok itu diminimaliskan demi melaksanakan tugas sebagai pejabat negara atau gubernur, bupati, presiden. Ya, itulah sebabnya idealnya itu kalau sebelum misalnya menjadi presiden kan mulanya sebagai politisi, ya. Setelah memenangkan pertarungan dalam event-event politik atau itu pemilu atau pilkada, maka dia akan mempunyai tanggung jawab besar ya sebagai pejabat misalnya. Maka dia sebagai negarawan ya. Tapi ya sebaiknya itu kalau sudah negarawan, dia mengkader lagi orang supaya menciptakan lagi politisi-politisi ya. Tapi kita itu di Indonesia tidak, setelah politisi dan terpilih menjadi pejabat jadi negarawan, kembali lagi jadi politisi. Jadi ada kecenderungan itu ya kekuasaan itu relatif lama yang ingin dia pegang.
Padahal kalau sudah negarawan milik semua warga negara, ya jangan lagi mundur menjadi politisi. Siapkan kader-kader baru yang akan melanjutkan lagi ya ideologi atau visi misi dari partai yang bersangkutan. Idealnya begitu, tapi yang namanya manusia ya memang ada kecenderungan untuk selalu berkuasa. Tidak bisa disilakan, kan itu juga hak asasi manusia. Silakan saja, tapi jangan dipaksakan dalam kondisi-kondisi yang kira-kira menimbulkan ketidaknetralan dan seterusnya. Baik Prof, mungkin ini pertanyaan terakhir Prof. Sebenarnya apakah ada aturan tertulis yang berlaku di Indonesia yang mengharuskan presiden untuk bersikap netral dalam pilpres ataupun pemilihan lainnya Prof? Jadi yang ada itu aturan yang umum seperti yang ada dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar itu mengenai sumpah dan janji presiden yang akan melaksanakan tugas seadil-adilnya, kan begitu dalam sumpahnya. Tapi secara aturan, secara spesifik tidak ada. Itu semua menjadi ranah etika dalam berpolitik dan berdemokrasi saja. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi ada yang menyatakan bahwa antara etika dengan hukum itu tidak bisa dipisahkan. Ya sebaiknya seorang yang sudah menjabat itu ya selain menegakkan hukum juga menegakkan etika-etika yang berlaku dalam berdemokrasi. Itu saya kira yang paling bagus. Jadi kesimpulannya secara spesifik melarang ketidaknetralan itu presiden misalnya itu tidak ada. Tapi secara umum ada dalam sumpah presiden seperti dalam pasal 9 Undang-Undang 45 yang akan melaksanakan tugas presiden seadil-adilnya, artinya tidak berpihak. Ya, kalau berpihak itu berarti tidak netral. Jadi kena secara umum. Tapi ini kan juga Undang-Undang Dasar berarti aturannya lebih kuat lagi. Mestinya ke depan ya barangkali dielaborasi lagi di pasal 9 dalam peraturan perundangan supaya pejabat-pejabat siapapun nanti itu betul-betul adil dalam berpolitik. Artinya dia harus netral. Tapi dalam undang-undang pemilu belum kita dapatkan aturan itu untuk melarang pejabat negara untuk khususnya presiden ya tidak netral, belum ada. Hanya bersifat umum saja dalam bentuk sumpah presiden. Mungkin sedikit pertanyaan lagi Prof dari saya sendiri. Bagaimana menurut Prof apakah seharusnya peraturan terkait ketidaknetralan presiden ini tidak hanya bersifat umum tapi diatur secara spesifik dalam peraturan undang-undang ataupun sebagainya Prof? Ya, ini kan ada beberapa lembaga negara di Indonesia, ada MK, MA, ada BPK, ada DPR dan seterusnya ya. Semua itu sudah ada undang-undangnya. Nah, salah satu organ negara lagi namanya presiden itu belum dijabarkan dalam bentuk undang-undang. Seharusnya ada undang-undang tentang presiden dan wakil presiden. Disitulah tempatnya dijabarkan tadi itu kejujuran ke masalah kenetralan presiden apabila menghadapi event-event pemilu misalnya. Ya, event-event politik yang sifatnya berdampak besar kepada bangsa itu sudah diatur di situ supaya betul-betul dia menempatkan dirinya sebagai milik semua orang. Kalau tidak jujur berarti hanya milik sekelompok orang saja kan. Yang itu ya ujung-ujungnya tadi melanggar tadi itu sumpah. Jadi dengan adanya undang-undang tentang kepresidenan misalnya itu sudah di situ tempatnya itu dijabarkan tadi. Pasal 9 sumpah dan janji presiden supaya netral dalam berpolitik ya. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Sebelum kita mengakhiri Let's Podcast hari ini, mungkin ada sepatah kata dari Prof terkait tema kita hari ini. Ya, saya sarankan dalam pemilu 2024 nanti ini ya sebagai orang hukum ya dari tata negara supaya aturan-aturan terkait dengan norma-norma tata negara, etika tata negara, etika pemerintah itu ditegakkan agar supaya warga negara kita itu bisa juga akan memberi diteladani oleh warga negara kita sehingga negeri kita ini kita betul-betul jaga dengan bagus supaya tetap tertib, teratur, berkeadilan dan ini akan nanti diwariskan juga ke generasi-generasi berikut. Tetapi kalau
para pemimpin kita itu memberikan contoh yang kurang bagus, nanti akan diwarisi kepada generasi selanjutnya. Akhirnya negeri kita ini tidak bisa maju-maju dengan bagus, tidak berdisiplin dalam berdemokrasi, tidak jujur, tidak adil, dan seterusnya. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya harapkan pemimpin-pemimpin, gubernur, bupati, wali kota, presiden itu ya tampillah dengan sikap-sikap adil, jujur setiap pesta-pesta pemilu, pilkada, pilkades, dan seterusnya. Usahakan netral, adil, karena itu menjadi spirit dari demokrasi maupun hukum sendiri itu, bahwa salah satu tujuan hukum itu adalah keadilan. Nah, demikian tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof atas ilmu dan waktu yang diberikan pada hari ini. Nah, teman-teman, itulah tadi Let Podcast yang kelima kita kali ini dengan tema kontroversi ketidaknetralan presiden dalam Pilpres 2024 ditinjau dari segi hukum dan politik. Terima kasih banyak sekali lagi Prof atas ilmu yang telah diberikan, dan saya Nur Hafni pamit undur diri. Sampai jumpa di Let Podcast selanjutnya.